Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurani Soleha Baruginting, NPM 1813031020, kelas B, dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018 Universitas Lampung. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, untuk teman-teman, disimak baik-baik ya videonya. Adapun sebab pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, definisi pembangunan ekonomi, kedua, ciri-ciri umum negara yang sedang berkembang, ketiga, teori-teori pembangunan ekonomi, keempat, unsur-unsur perkembangan ekonomi, kelima, tahap perkembangan ekonomi, keenam, tipe-tipe perkembangan ekonomi, selanjutnya ketujuh, syarat-syarat umum perkembangan ekonomi, kedelapan, kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi, kesembilan, masalah-masalah pembangunan ekonomi, dan kesepuluh, industri substitusi impor, dan ke-11 kebijakan ekonomi dalam negeri, dan terakhir ke-12 kebijakan ekonomi luar negeri. Materi pertama yaitu definisi ekonomi pembangunan. Nah, menurut Adam Smith dalam Suryana menjelaskan bahwa definisi pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Jadi, bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi demi memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri itu sendiri. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh negara, sedangkan ekonomi pembangunan adalah suatu ilmu ekonomi yang harus dipelajari untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut. Pada ekonomi pembangunan, masyarakat yang ada di dalam negara tersebut akan bertindak sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah akan berperan menjadi pembimbing serta pendukung adanya ekonomi pembangunan. Selanjutnya, ciri-ciri negara berkembang. Nah, apa sih negara berkembang itu? Nah, di sini menurut Harvey Liebenstein, negara berkembang merupakan suatu negara yang secara de facto dan de jure berdaulat akan tetapi untuk pendapatan per kapita masyarakatnya tidak stabil atau belum stabil. Alasannya, negara berkembang memiliki sedikit modal untuk mengelola sumber daya alam dan manusianya. Ciri-ciri negara berkembang yaitu pertama, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, kedua, tingkat pendapatan, pendidikan dan pelayanan kesehatan rendah, ketimpangan pendapatan mencolok sehingga standar hidup rendah. Ketiga, angka ketergantungan penduduk tinggi, keempat, angka pengangguran baik, nyata maupun terselubung tinggi. Kelima, tingkat produktivitas rendah. Keenam, ketergantungan pada sektor pertanian dan sektor bahan-bahan mentah. Ketujuh, pengelolaan informasi sangat terbatas dan pasar tidak sempurna. Kedelapan, aspek hubungan internasionalnya sangat rapuh. Materi selanjutnya yaitu teori-teori ekonomi pembangunan. Nah, di sini terdapat 4 teori. Yang pertama, mazhab klasik. Nah, mazhab klasik ini muncul pada akhir abad ke-18 dan pemulaan abad ke-19, yaitu pada masa revolusi industri di mana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Dalam teori mazhab klasik ini, Adam Smith menunjukkan pentingnya faktor division of labor atau pembagian tenaga kerja atau spesialisasi dalam pengembangan ekonomi. David Ricardo menunjukkan pentingnya faktor tanah. Thomas Robert Malthus menunjukkan pentingnya faktor pertambahan penduduk dan pengaruh terhadap penambahan jumlah permintaan. Mazhab historismus dikenal sebagai penganjur paham nasionalisme, baik dalam kehidupan berekonomi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, mazhab historismus. Nah, pada intinya, mazhab ini berpendapat bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dibuat harus sesuai dengan kondisi nyata atau permasalahan yang nyata dihadapi oleh suatu negara tersebut. Selanjutnya, teori Karl Marx. Nah, teori Karl Marx berpendapat bahwa masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi. Karl Marx menunjukkan pentingnya tersedia adanya nilai lebih atau surplus value bagi perkembangan ekonomi. Jadi, ada nilai lebih perekonomian akan berkembang.
Maka perkembangan ekonomi disebabkan karena keadaan perekonomian mampu menghasilkan nilai yang lebih tinggi di atas nilai tenaga kerja, nilai bahan dasar, dan bahan produksi. Selanjutnya, teori terakhir adalah teori Schumpeter. Nah, teori ini berpendapat bahwa yang menjadi landasan teori pembangunan adalah keyakinan bahwa sistem kapitalis merupakan sistem yang terbaik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur perkembangan ekonomi. Adapun unsur pertama yaitu penduduk dan tenaga kerja. Nah, ledakan penduduk yang sangat pesat akan membawa dampak terhadap perkembangan ekonomi di negara tersebut. Nah, unsur kedua yaitu kapital atau modal. Kapital sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat produktivitas suatu negara. Nah, di sini pemerintah perlu memberikan rangsangan agar masyarakat mau untuk menginvestasikan kekayaannya. Selain itu juga diperlukan kemudahan dalam proses penginvestasian. Selanjutnya, unsur ketiga ialah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam erat kaitannya dengan proses produksi. Sumber daya alam merupakan faktor dari proses produksi. Pelestarian jangka panjang hendaknya dilaksanakan untuk menjaga kekayaan alam agar terhindar dari kepunahan dan kelangkaan demi kelangsungan hidup negeri yang akan datang. Selanjutnya, unsur terakhir adalah unsur teknologi dan wira swasta. Nah, teknologi selain memberikan dampak positif berupa kemudahan dalam proses produksi, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi tenaga kerja. Kenapa? Karena posisi tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga mesin sehingga pengangguran akan semakin meningkat. Wira swasta merupakan pencipta inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Semakin banyak jumlah wira swasta di suatu negara, maka akan semakin maju perkembangan ekonominya. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan sehingga dapat menyerap pengangguran. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan ekonomi. Menurut teori Rostow, proses pembangunan terdiri dari 5 tahap, yaitu pertama, tahap masyarakat tradisional. Nah, masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Kedua, struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Dan terakhir, ketiga, kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah. Tahap kedua yaitu tahap prasiara lepas landas. Nah, pada tahap ini dibedakan menjadi 2 ciri, yaitu 1. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara se-Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Kedua, tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Ketiga, tahap lepas landas. Dan keempat, tahap menuju kematangan. Dan terakhir, tahap konsumsi tinggi. Nah, pada tahap konsumsi tinggi ini, pendapatan real per kapita meningkat sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Materi selanjutnya yaitu tipe-tipe perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan atau development merupakan suatu proses. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematif di dalam. Nah, ini menurut Ahmad Sudrajat 2008. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tipe perkembangan adalah corak yang muncul menjadi karakteristik sebagai akibat dari perkembangan dalam suatu dinamika. Tipe perkembangan ekonomi sendiri adalah upaya untuk melakukan pendekatan ilmiah menggunakan kajian-kajian historis dengan segala klasifikasi dan karakteristik perkembangan ekonomi dalam melakukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ke depannya. Selanjutnya, materi syarat-syarat umum perkembangan ekonomi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor sejarah, psikologi, sosiologis, dan pengetahuan politik. Syarat-syarat yang harus diperlukan agar perkembangan dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh
Baldwin dan Meyer ada 6, yaitu harus 1. Kekuatan dari dalam untuk berkembang, kedua mobilitas faktor-faktor produksi, ketiga akumulasi kapital, keempat kriteria atau investasi yang sesuai dengan kebutuhan, kelima penyerapan kapital dan stabilitas, keenam nilai dari lembaga-lembaga yang ada. Nah, berdasarkan syarat-syarat dalam pembangunan ekonomi tersebut, tentunya adanya indikator guna mengukur keberhasilan atau kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut merupakan agar dapat digunakan untuk membandingkan tingkat pembangunan antar negara. Indikator tersebut dapat bersifat fisikal, ekonomi, sosial, dan politik. Indikator mengukur tingkat pembangunan meliputi indikator moneter, non-moneter, dan campuran. Materi selanjutnya yaitu kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Bagi negara-negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi jelas dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup sehingga sama dengan taraf hidup di negara-negara maju. Di samping itu, ada karakteristik lain lagi yang menghambat bagi perkembangan ekonomi negara sedang berkembang, yaitu sebagai berikut. Pertama, dualisme ekonomi, kedua, iklim tropis, ketiga, kebudayaan yang tidak ekonomis, keempat, produktivitas yang rendah, kelima, jumlah kapital sedikit, keenam, perdagangan luar negeri, ketujuh, ketidaksempurnaan pasar, kedelapan, kesenjangan perkembangan, kesembilan, pengangguran, kesepuluh, distribusi pendapatan, dan terakhir, tekanan penduduk. Selanjutnya, masalah-masalah pembangunan ekonomi. Nah, di sini dapat kita lihat masalah pembangunan ekonomi itu terdiri dari 4. Yang pertama, kemiskinan. Nah, mengapa sih kemiskinan menjadi salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi? Nah, hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang bertujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau mensejahterakan masyarakat. Apabila semakin banyak kemiskinan di suatu negara, maka tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut tidak terpenuhi atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu, banyaknya angka kemiskinan pada suatu negara sangat berpengaruh terhadap jalannya pembangunan ekonomi. Selanjutnya, pengangguran. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Selanjutnya yaitu ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam, yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindakan kriminal. Dan yang terakhir adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, industri substitusi impor. Industrialisasi substitusi impor atau ISI adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung penggantian barang impor luar negeri dengan barang produksi dalam negeri. Awal mula timbulnya substitusi impor karena pemerintah di negara berkembang telah bertekad untuk mendorong dan memajukan industrialisasi di negaranya. Serta negara berkembang ini percaya bahwa dengan industrialisasi ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Selanjutnya, motif-motif substitusi impor. Pertama, bagi negara berkembang, substitusi impor dimaksudkan untuk mengurangi atau menghemat penggunaan devisa. Kedua, substitusi impor muncul ketika pemerintah negara berusaha memperbaiki neraca pembayarannya baik melalui kuota maupun tarif. Ketiga, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan semangat kemandirian serta kecintaan terhadap produk dalam negeri. Dan terakhir, keempat, anggapan bahwa industri substitusi impor bukan untuk mengurangi atau mengganti barang impor, tetapi mengembangkan ekonomi. Materi yang terakhir adalah kebijakan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ekonomi merupakan cara-cara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Masalah yang seringkali dihadapi dalam politik ekonomi yaitu menciptakan lapangan pekerjaan.
diperlukan investasi yang besar, namun investasi yang besar itu justru dapat menimbulkan inflasi dan memberatkan neraca pembayaran karena besarnya impor. Selanjutnya, tujuan kebijakan ekonomi. Adapun tujuannya yaitu pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, kedua, menciptakan kestabilan harga, ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Nah, di sini pengangguran merupakan masalah ekonomi yang tidak diharapkan oleh masyarakat manapun. Dan terakhir, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang jelas, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.